sebenarnya kan Ngeri-Ngeri Sedap dan juga yang kemarin kita bahas KKN ini menjadi fenomena lebih karena capaian jumlah penonton gitu kan, Ya. bukan karena kualitasnya yang Ya, saya pikir kalau bicara kualitas itu ya kita berdebat panjang lah. itu akan menjadi sebuah perdebatan yang tidak akan ada. Apalagi sekarang semua orang bicara film itu patokannya adalah ditonton orang atau tidak kan gitu. Oh ya, sekarang film Indonesia Patokannya acuannya kan itu, gitu, filmnya acuannya kan laku itu. atau tidak laku. Kalau tidak laku dianggap buruk, Ya. dianggap tidak disukai. Tetapi bahwa film itu kan ukurannya seperti yang Anda bilang tadi ya, banyak aspek di dalam menilai sebuah film. Ya. Makanya tim komite seleksi Oscar ini mungkin melihat dari berbagai aspek sehingga memilih Ngeri-Ngeri Sedap untuk menjadi wakil Indonesia di ajang Oscar tahun 2023. Dan kita berdoa Berilah kekuatan, berilah keberanian, kau memberikan matahari di tangan kanan, rembulan di tangan, zaitun di pundak kanan, dan mata pedang pundak kiri untuk melawan kegaduhan sosial dengan perbuatan, dengan kata-kata, setidaknya dengan diam. Kegiatan perfilman hari ini hendaknya menjadi bagian dari amal perbuatan yang kau ridhoi, bagian dari perjuangan mengemban amanat sebagai khalifah di bumi perfilman, di bumi negara kesatuan. Dari Toba ke Los Angeles, Komite Oscar Indonesia dipimpin Deddy Miswar sepakat mengirim film Ngeri-Ngeri Sedap mewakili Indonesia ke ajang The International Feature Film 2023. Artinya bahwa PPFI yang menjadi representasi dari Academy Awards yang membentuk tim komite seleksi untuk Oscar sudah memutuskan memilih film Ngeri-Ngeri Sedap Berarti untuk diikutkan di dalam Academy Awards Itu 2023. bisa nggak kalau saya mengatakan bahwa film Ngeri-Ngeri Sedap dianggap film terbaik Indonesia? Gitu. Kalau film terbaik Indonesia itu kan kita menunggu hasil penilaian FFI yang baru akan. Bukan, maksud saya. Tapi begini, bahwa Ngeri-Ngeri Sedap ini kalau kita ikuti, kalau kita amati, ini menjadi fenomena. Bahwa film ini diproduksi di daerah, kemudian di dalam peredarannya mengagetkan, menghasilkan penonton jutaan penonton film yang pembuat filmnya juga kaget. Ya. Nggak pernah menyangka filmnya bisa disambut oleh begitu baik oleh masyarakat penonton film Indonesia. Ya kalau menurut Anda, maka kan gini, tadi Anda cerita ada tim seleksi Oscar namanya, Ya. TVRI menilai lah Ya. dari sekian banyak film Indonesia untuk dikirim ke Piala Oscar. Ya, Piala Oscar Academy Award ini kan ajang kompetisi, ya, ajang betul. kompetisi film kan? Competition. Ya, sehingga film yang dipilih itu akan diikutkan kompetisi kan begitu. Betul. Nah, saya ingin lebih dulu tahu yang dikirim tuh diasumsikan film Indonesia terbaik yang layak ikut kompetisi kan? Ya tentunya Di luar Pak. dari yang versi FFI yang Anda katakan tadi loh. Ya Asumsinya tentunya kalau tim komite seleksi Oscar ini sudah memutuskan bahwa film Ngeri-Ngeri Sedap itu layak untuk dikirim ke Oscar, tentunya mereka sudah melihat bahwa film ini menurut pandangan dan penilaian mereka adalah film terbaik Ya, dari bukan Indonesia. bukan patokannya karena film terlaris. Bukan, Iya. bukan. Iya kan, tapi film terbaik. Terbaik. Terlepas dari itu versi dari apa tadi tim seleksi Oscar. Nanti ada lagi film terbaik versi FFI, Ya. film terbaik versi Adi Surya Abdi. Ya. Versi film terbaik versi FFI, versi FFI dan sebagainya. Ya, tapi gini, ini adalah sebuah perjalanan panjang di mana bahwa selama ini film Indonesia itu selalu berpartisipasi mengirimkan film melalui PPFI ke ajang Oscar. Sejak tahun 1987 itu Bustan Nawawi almarhum dan Rahim Latif itu mengirim Naga Bonang
Kemudian tahun-tahun berikutnya juga Ya, ada Bibirner ada. kalau tidak salah, tetapi itu masih belum atas nama organisasi setahu saya. Iya. Bahwa kemudian 98 itu daun di atas bantal dikirim oleh Rahim Latif, tetapi dia harus mendapatkan rekomendasi Iya. dari PPFI. Iya. Saat itu saya ketua PPFI, dia malam-malam ke rumah Ya itu saya sebenarnya kan dulu ya itu orang sana itu merdeka saja kalau kirim dari Indonesia diakuin, sampai suatu ketika di Indonesia ada organisasi banyak Iya. kan itu. Iya, Ada tapi itu ini. dulu Nah, masih foreign film. Iya. Beda Luar sama negeri, ya. sekarang. Nah, 2006 itu aturannya, rule of law-nya mempertegas bahwa kan tidak ada lagi foreign film. Ada kan Academy Awards, semua film itu Semua film mau mas- dari negara manapun dianggap sama di dalam penilaiannya, dan seperti misalnya dulu ada film Life is Beautiful dari Itali yang memenangkan Oscar, tetapi kan itu masih masuk kategori foreign film. nah, Kemudian luar negeri. Parasite yang belum lama, Ya. beberapa tahun yang lalu itu sudah tidak masuk kategori foreign film, tetapi Ya. sudah dianggap sama. Terus dari tahun berapa tadi? 2006, Bukan yang peserta ikut Oscar tadi. 87 sudah. Itu pernah nggak Indonesia gondol-gondol dikit apa? Nggak ada, cuman ikut sebagai peserta meramaikan, mungkin baru diperhatikan, tetapi belum pernah mendapatkan penghargaan. Iya, kalau dulu tuh kan begini ya, kalau kita bicara film terbaik gitu ya, dulu kan ingin ada standar semacam barometer gitulah ya. Ya. Lalu Osmar Ismail dan Jamaluddin Malik menyelenggarakan Festival Film Indonesia yang pertama tahun 55 Ya. itu memang arahnya Kesana. pemenangnya nanti ke Tokyo waktu itu kan. Asia kan waktu itu kan ya. gitu, dan memang akhirnya membawa hasil. Ya, kan? untuk Asia, film kita itu sering mendapatkan penghargaan. Bukan, maksud saya ketika FFI waktu itu diarahkan untuk ke situ, lalu terpilihlah film terbaik, lepas dari juga ada kontroversi waktu itu antara film Turang dan Lewat Jam Malam ya kalau nggak salah ya. Yang menang kan apa itu ya, yang dibawa ke sana, yang dibawa ke Tokyo akhirnya kan film apa gitu ya. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya saya ingin gini, sebenarnya kriteria film terbaik ini di Indonesia kan menjadi versinya kan jadi lain, Ya tergantung tim seleksi yang menilainya. ya kan? Ya. Film terbaik versi tim seleksi Oscar adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Film FFI belum tahu. Ya, ini mengacu kepada tahun lalu, Iya, 2022. Itu kan yang dikirim film Yuni. Mm-mm. Film Berbeda, kan? Yuni itu mendapatkan 1 Piala Citra dengan 14 nominasi. Terbaik. Tetapi terbaiknya adalah Penyalin Cahaya. Mm-mm. Artinya tim seleksi itu memilih Yuni untuk dikirim ke Ya, Oscar, bukan film terbaik FFI, Iya. yaitu Penyalin Cahaya. artinya film terbaik Bisa aja secara terbaik. in toto oleh seleksi Oscar kan cenderung lebih pada film Yuni kan gitu. Iya, betul. Kecuali kalau pengiriman ke Oscar itu berdasarkan terlaris, nah itu kan enggak gitu. Tapi kira-kira. saya ingat bahwa setahun-tahun sebelum Yuni itu kita pernah mengirim film yang hitam putih itu, yang si Iya. saudara siapa? Hmm. Itu kan pemenang City, FFI. City ya. Nah, City. Nah, City Iya. kita kirim waktu itu, Ya, kebetulan kebetulan. saya juga tim seleksi komedi Oscar. Ya, kebetulan sama, harusnya memang itu tidak menjadi patokan, harus beda atau harus sama, tetapi bahwa tercermin bahwa versi terbaik Indonesia itu memang berbeda-beda. Beda-beda. Nah, Beda-beda. nah, selain mungkin juga memang festival Oscar ini juga versinya berbeda. Ya. Ya, artinya terbaik lebih cenderung industri, kalau Cannes misalnya terbaik lebih pada art misalnya gitu. Nah, itu suka-suka lah. Tetapi kembali ke Ngeri-Ngeri Sedap, tadi Anda apa fenomena apa? Ngeri-Ngeri Fenomena, Sedap? karena gini, film ini dibuat di daerah, ya kan, dan lebih kepada syarat pekerja film dan pemain-pemain dari daerah. Kemudian mereka mungkin awalnya film ini diharapkan mampu menyedot film di daerah sekitarnya. Tetapi begitu film ini main secara nasional reguler, tiba-tiba mengagetkan karena pembuatnya sendiri. pembuatnya sendiri bingung, gila nggak masuk akal gua, kata film gua ditonton jutaan orang. Itu yang Ini luar biasa. ya, itu yang sering, bahwa saya sering bilang bahwa tidak ada rumus atau teori yang baku untuk
mengatakan rumus film laris itu seperti ini. Film bagus kali-kali film bagus seperti ini. Makanya ketika ada film laris misalnya ya, lalu produsernya, sutradaranya disuruh mengungkapkan rahasia membuat film laris, dan itu kan menjadi lucu gitu, karena sudah terbukti tadi contoh tadi pembuatnya aja kaget-kaget, bukan berarti dia tidak senang dan tidak yakin, karena waktu membuat film itu kan semua orang mengharapkan atau meyakini bahwa filmnya akan ditonton orang dan akan laku, ya. Kan gitu. Ya, tapi kembali ke Oscar, saya berharap sih semoga pilihan tim komite seleksi Oscar tahun ini tidak salah, karena penantian panjang film Indonesia di ajang Oscar itu sudah cukup lama, 35 tahun. Kita selalu berpartisipasi walaupun tidak penuh setiap tahun, tetapi itu kan sebuah penantian yang panjang untuk film Indonesia bisa mendapatkan penghargaan dan pengakuan di ajang Oscar atau Academy Awards. Ya, kita kan biasa memang kalau ada kompetisi atau olahraga atau apa gitu, mengharapkan doa seluruh bangsa tanah air untuk supaya mendapat wajib ya, kita mendoakan mendengar cipta untuk itu. Ya nggak apa-apa juga sih itu, bagus saja. Nah, tapi oke lah, selamat untuk film Ngeri-Ngeri Sedap. Tetapi bahwa terutama itu tadi sebenarnya kan Ngeri-Ngeri Sedap dan juga yang kemarin kita bahas KKN ini menjadi fenomena lebih karena capaian jumlah penonton gitu kan, ya. Bukan karena kualitasnya yang saya pikir kalau bicara kualitas itu ya, kita berdebat panjang lah. Itu akan menjadi sebuah perdebatan yang tidak akan ada. Apalagi sekarang semua orang bicara film itu patokannya adalah ditonton orang atau tidak, kan gitu. Oh ya, sekarang film Indonesia acuannya itu, filmnya laku atau tidak laku. Kalau tidak laku dianggap buruk, dianggap tidak disukai. Tetapi bahwa film itu kan ukurannya seperti yang Anda bilang tadi ya, banyak aspek di dalam menilai sebuah film. Makanya tim komite seleksi Oscar ini mungkin melihat dari berbagai aspek sehingga memilih Ngeri-Ngeri Sedap untuk menjadi wakil Indonesia di ajang Oscar tahun 2023. Dan kita berdoa supaya membawa keberhasilan. Nama bangsa. Pokoknya membawa keberhasilan. Artinya keberhasilan itu terserah. Ini bisa dikaitkan dengan keberhasilan kemarin yang Indonesia, pemerintah memberikan stimulus untuk kebangkitan industri film Indonesia nggak, sehingga sebuah film Ngeri-Ngeri Sedap ini sampai nggak ada hubungannya Ngeri-Ngeri Sedap ini. Ada hubungannya untuk membawa harum nama bangsa. Oh, kalau misalnya mendongkrak ekonomi kreatif gitu. Ya, tapi kalau pemerintah melihat ini adalah sebuah kemungkinan, justru pemerintah harus membantu bagaimana membiayai, mempromosikan. Kemarin udah stimulus. Bukan, ini bukan promosi film. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah pemerintah membiayai proses bagaimana film Ngeri-Ngeri Sedap ini agar di Oscar itu diperhatikan. Karena di sana itu nanti kan ada ditonton, kemudian dipublikasikan, ya kan, kemudian diberitakan untuk ajang itu. Nah, kalau biaya untuk ini tidak ada, ya kayak kemarin kita tahu lah itu kompetisi ini tidak terlepas dari ajang promosi. Bagaimana kayak kampanye pilpres tidak terlepas dari besar kecilnya bikin bendera, bikin itu tetap perlu ada biaya-biaya itu. Dan biaya itu tidak kecil. Setahu saya itu membutuhkan biaya yang mungkin bisa 10 kali lebih besar dari biaya produksi. Ya, tapi kan pemerintah kemarin memang sudah membuat itu bantuan untuk promosi film. Kalau itu diarahkan ke ini bagus.